Ustadz kan suka menganjurkan kalau sujud, hatinya diajak sujud. Kemudian kalau membaca surat, hatinya diajak membaca surat. Itu sudah kita coba Ustadz ya. Itu kelihatannya memang mengalihkan kebiasaan. Kita dulu kan kalau sholat itu membayangkan Allah gitu loh. Allah kok dibayangkan orang gaib kok. Nah, lama-lama ya hatinya sendiri. Jangan membayangkan Allah, tapi ajak aja hatinya untuk bicara. Nah, sebagaimana Ustadz anjurkan itu gimana Ustadz? Iya, guru kita ini kan ilmunya macam-macam, Pak Muhyiddin ya. Guru-guru kita dari kampung-kampung, di kota-kota, itu ilmunya kan ya macam-macam. Ya. Dari sisi ilmunya sudah macam-macam. Dari sisi buah amalnya, buah lakunya, buah implementasi agama dari ilmu dan keagamaannya di dalam hati kan berbeda-beda juga toh ya. Ya. Sehingga ketika ngomong juga relatif berbeda-beda. Jadi standarnya umumnya orang ya memang begitu, nggak masalah, memang kemampuannya masih seperti itu. Ya, nah, kalau yang Pak Muhyiddin maksud kayak begini aja lah Pak Muhyiddin, sederhana. Ini perlu kajian yang tinggi ya. Kalau terlalu tinggi nanti teman-teman kaget juga nanti. Iya. Sekarang begini, Pak Muhyiddin jawab aja. Pak Muhyiddin panen buah. Panen buah-buahan. Oh ya. Atau panen padi, atau panen apalah sebagai orang tani umpamanya ya. Terus Pak Muhyiddin memberi apa yang Pak Muhyiddin punya dari kepanenannya tadi pada tetangga-tetangga atau orang yang nggak punya atau yatim piatu atau pada siapa saja. Ya. Ketika Pak Muhyiddin memberi, yang berlaku di hati Pak Muhyiddin masih begini. Aku Muhyiddin pengen memberi pada tetangga. Yang kedua, setelah pengen Pak Muhyiddin nyiapin apa yang diinginin dan kemudian pergi ke tetangga dan memberi tetangga. Ya, Muhyiddin memberi tetanggaku. Pertanyaannya, kalau hati Pak Muhyiddin dan teman-teman seperti itu, di hatimu ada Allah apa enggak? Tolong dijawab Pak Muhyiddin. Ya, Ustaz. Di hatinya Pak Muhyiddin itu loh, ada rasa Allah apa enggak? Ada kesadaran rasa? Allah apa enggak? Oh, insya Allah Ustaz. Loh, kalau hati Pak Muhyiddin ngomong aku pengen beri panenanku ini ke tetangga. Ya. Aku Muhyiddin pengen beri ini ke tetangga. Terus Pak Muhyiddin jalan menyerahkan pemberian itu. Hatinya Pak Muhyiddin ngomong, aku Muhyiddin telah memberi panenanku ini pada tetanggaku. Praktek hati Pak Muhyiddin yang seperti itu, ada Allahnya apa tidak? Enggak ada Ustaz. Nah itu itu Pak Muhyiddin. Iya. Sekarang coba bandingkan dengan sampling saya yang kedua. Berarti dalam konteks contoh praktek tadi, siapapun orangnya, kalau hati masih duduk seperti itu, di hatinya kosong Allah apa tidak sejatinya? Ya Ustaz. Kosong apa enggak? Dijawab dulu, jangan iya aja. Kosong dari rasa dan sadar Allah.
Jadi yang ada Muhyiddin pengen memberi tetangga, Muhyiddin telah memberi tetangga. Hatinya Pak Muhyiddin yang ada adalah rasa itu, kesadaran itu, kalimat itu, fakta itu yang ada di alam rasa dan sadar hati Pak Muhyiddin. Ya apa enggak Pak Muhyiddin? Ya, iya apa enggak? Enggak Ustaz. Saya enggak gitu Ustaz. Gimana coba Pak Muhyiddin? Ya, kata-kata kitanya nih ya, saya disuruh yang punya nih untuk menyampaikan, itu aja Ustaz. Di hati itu. Saya disuruh yang punya siapa itu? Ya Allah. Jadi saya hanya menyampaikan saja, ini kepunyaan Allah, gitu Ustaz. Ya, itu udah agak lumayan, lumayan. Ya, kan itu setelah belajar kan Pak Muhyiddin begitu kan? Ya. Ya. Sekarang bedakan dengan praktek ini. Pak Muhyiddin pengen memberi. Ya. Hentakan rasa pengin, wujud rasa pengin, eksistensi rasa pengin yang di dalam hati Pak Muhyiddin. Pak Muhyiddin tidak mau mengklaim itu aku, tapi itu rahmatnya Allah, itu fadlnya Allah, itu izinnya Allah, itu perintahnya Allah, itu keinginan Allah. Jadi Pak Muhyiddin pengen memberi, penginnya saja sudah tidak diakui oleh Pak Muhyiddin. Balik ditetapkan, disandarkan bahwa itu hakikatnya rahmatnya Allah, itu fadlnya Allah, itu izinnya Allah, itu kebaikan Allah pada dirimu. Jadi pelaku hakiki yang ingin sejatinya bukan dirimu, tapi hakikatnya Allah. Dirimu diuntungkan dengan keinginan baiknya Allah pada lewat hatimu tadi. Alhamdulillah. Kalau hati duduk begitu, hati ada Allahnya apa tidak? Ada. Nah, itu yang dimaksud. Ya. Setelah itu Pak Muhyiddin bergerak, berjalan, beraktivitas dengan rasa yang sama. Ya. Rasa di hati dengan dipenuhi rasa, ini hakikatnya engkau ya Allah. Walaupun zahir, physically, legal kehidupan fisiknya itu kita. Zahir syariatnya itu kita. Tapi di dalam sono loh, hakikatnya siapa itu yang gerak-gerakin itu? Allah toh? Ya, iya Ustaz. Hatinya Pak Muhyiddin duduk di situ sampai ngambil buahnya, masukin buah. Ya. Dan benar-benar sudah berjalan dan menyerahkan buah itu kepada tetangga. Pak Muhyiddin terus terus berkobar, terus menderu-deru, ada rasa kesadaran, ini hakikatnya engkau ya Allah, peranmu ya Allah. Ya Ustaz. Mendudukkan hati seperti ini tidak mudah teman-teman. Ya. Tapi dari awal sampai akhir di hati ada Allah apa tidak? Ada. Nah, ini namanya ibadah. Ini namanya ibadah. Itu namanya berzikir. Hatimu terus ada Allahnya. Hatimu terus ada Allahnya. Dan dirimu silem di kemahabesarannya Allah. Dirimu silem di kemahatunggalannya Allah. Dirimu silem di keahatannya Allah. Dirimu silem di maha keesaannya Allah, keagungan Allah, kesempurnaannya Allah. Bisa membedakan praktek yang pertama dengan yang kedua? Bisa membedakan? Iya Ustaz. Nah,
Ini berlaku untuk semua amal. Bisa dimengerti? Dudukkan hati seperti itu. Duduknya hati seperti itu dari starting sampai finishing ada totalitas rasa Allahnya di hati Pak Muhyiddin dan teman-teman. Itulah namanya tauhid. Insyaallah, Ustaz. Itu namanya qul huwallahu ahad. Itulah la ilaha illallah. Itulah makna asyhadu an la ilaha illallah. Itulah makna iyyaka na'budu. Itulah makna fa'budillaha mukhlishah. Menghambalah pada Allah, hatimu bersih, jernih, tidak ada apapun dan siapapun selain totalitas wujudnya Allah di hatimu lewat rasa dan sadar tadi. Ya. Ini perlu ilmu, ini perlu amal. Ilmu doang tidak cukup, perlu amal, perlu laku. Nah, makanya belajarnya yang ini, yang nggak boleh berhenti. Kalau berhenti ya nasibnya teman-teman memang nasib yang rendah di hadapan Allah. Itu saja, bisa dimengerti ya. Nah, karena karena kalau Allah nggak suka pada seseorang, dia akan tidak diberi ilmu yang tinggi oleh Allah dan ngerasa sudah cukup. Iya. Cukup pada kebodohan berarti akan berefek rendahnya implementasi keislaman dan keimanan, apalagi keihsanannya. Rendahnya keislaman, keimanan, dan keihsanan berarti bukti rendahnya dia di hadapan Allah. Rendah di dunianya, rendah di akhiratnya. Seperti itu gambarannya. Ya. Makasih Ustaz. Ya, mudah-mudahan paham.